Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang asesmen aritmatika, di mana kelompok 2 ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama Endang Kurniati, saya sendiri. Yang kedua Eka Nurita Mulyanti. Yang ketiga Ririn Syafitri. Dan yang keempat Nur Aini. Kami akan membahas pertama kali tentang pengertian asesmen aritmatika. Pengertian asesmen aritmatika merupakan suatu proses perolehan data atau informasi tentang penguasaan keterampilan aritmatika seorang siswa sebagai bahan dalam menyusun suatu program pembelajaran. Dengan adanya asesmen ini, kami dapat mengetahui hambatan atau kesulitan siswa dalam belajar, khususnya dalam bidang aritmatika, sehingga dalam program ini kami akan menyesuaikan dengan potensi siswa atau kemampuan siswa yang dibutuhkan. Di sini ada esensi dalam membuat item instrumen asesmen aritmatika, yaitu kami menetapkan bobot nilai setiap item. Yang pertama yaitu tahap belajar siswa, dan yang kedua hasil belajar yang diharapkan, di mana tahap belajar siswa ada 3. Yang pertama yaitu konkret, yang kedua semi konkret, dan yang ketiga abstrak. Untuk hasil belajar yang diharapkan di sini ada 3. Yang pertama pemahaman konsep, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga problem solving. Kami di sini sebelum memberikan materi kepada siswa, kami akan melaksanakan prosedur pelaksanaan asesmen, di mana guru akan melakukan asesmen berdasarkan instrumen asesmen yang telah disusun. Yang kedua, menggunakan teknik pelaksanaan asesmen, misalnya dengan teknik observasi, analisis pola kesalahan siswa melalui wawancara, diagnosis, atau melacak jawaban siswa. Yang ketiga, menganalisis hasil asesmen, membuat deskripsi dari hasil jawaban siswa, kemudian menginterpretasikannya. Yang keempat yaitu membuat kesimpulan dan rekomendasi, menemukan kemampuan, keunggulan yang telah dimiliki siswa, kelemahan atau kesulitan yang dialami siswa, dan kebutuhan belajar siswa, serta membuat rekomendasi dalam rangka menyusun program pembelajaran. Di sini kami akan membahas tentang asesmen aritmatika, di mana kami di sini menggunakan 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap konkret, yang kedua tahap semi konkret, dan yang ketiga abstrak. Di mana pada tahap konkret ini kami memberikan soal atau beberapa butir soal kepada siswa, yaitu dengan memberikan, misalnya kita memberikan menulis dari angka 1 sampai angka 5. Kami di sini hanya mengambil siswa kelas rendah, di mana tahap konkret ini kami misalnya membuat sebuah tabel. Nanti akan ada contoh siswa yang mengerjakan dalam contoh tahap konkret ini. Siswa akan diberikan tabel dibagi 5,
Yang pertama yaitu tentang gambar, misalnya kami kasih gambar seperti bintang untuk tabel yang pertama. Tabel itu terdiri dari 5 kotak. Yang pertama kami kasih misalnya bintang 1. Yang untuk yang tabel berikutnya yang kedua kami kasih misalnya 5 bintang, atau kita bisa kasih yang lain, bukan hanya gambar bintang aja, bisa kita kasih misalnya seperti bunga atau sepeda, bisa juga dikasih kacamata. Nah, dimana siswa disuruh menghitung jumlah dari, misalnya kita mengambil contoh seperti kasih gambar bintang. Di dalam kotak itu ada berapa bintang, kita siswa disuruh menghitung ada berapakah jumlah bintang yang di dalam tabel itu. Misalnya dalam tabel yang pertama ada jumlah 1 bintang, kita suruh tulis yang di bawahnya langsung ditulis angka 1. Terus untuk yang tabel kedua misalnya ada 4 kacamata, kita suruh hitung dulu berapa jumlahnya, baru kita suruh tulis hasilnya, dan seterusnya. Untuk yang tahap semi konkret, kita kasih misalnya seperti menjodohkan. Untuk yang tabel sebelah kanan, untuk tabel yang sebelah kanan kita kasih misalnya jumlah entah itu dikasih gambar atau bintang, bisa dikasih juga menggunakan yang lain seperti bunga. Di bagian yang kiri itu kita kasih tabel yang macam-macam gambar. Untuk yang sebelah kanan kita kasih tabel yang berupa angka, dari angka 1 sampai angka 5, sehingga siswa ini menjodohkan secara bisa menggunakan menarik garis. Yang misalnya untuk tabel yang sebelah kiri ini ada dalam satu kotak, ada yang pertama ada 5, dan yang di sebelah kiri ini kita mencari angka 5, sehingga siswa itu menarik yang dari gambar, dimana mau ditarik kemanakah garis ini. Otomatis kan kita harus mengarahkan dulu, mengasih contoh dulu kepada siswa. Misalnya yang pertama kita tarik angka 5 ada di sebelah mana, apakah ada di urutan 3 atau 2 atau terakhir, maka kita jodohkan. Dan untuk yang selanjutnya seperti itu. Untuk yang abstrak, kita bisa juga kita menggunakan tabel. Yang pertama kita buat tabel, ada beberapa tabel. Yang pertama kita kasih angka 1 sampai 5 secara ke samping. Kita kasih angka 1, 2, 3, 4, 5. Maka siswa disuruh untuk menulis ulang di bawahnya angka berapa yang pertama, atau kita bisa acak, bisa urut acak. Yang pertama kalau tabel pertama kita kasih angka 1, untuk yang kedua tabel yang kedua tidak usah kita kasih angka, terus yang ketiga kita bisa kasih angka 3. Jadi siswa itu mengisi atau melanjutkan, atau bisa siswa itu menulis ulang di bawahnya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.